Penggunaan artificial intelligence di dunia militer dan persenjataannya yang mematikan memicu pertanyaan, apakah kecerdasan buatan akan menjadi sahabat atau musuh bagi manusia? AI sebelumnya mulai sering digunakan di sektor teknologi oleh perusahaan besar, semisal Amazon dan Google. Sensasi terbaru adalah ChatGPT yang memiliki AI dengan kemampuan menyusun tulisan selevel akademik. Di bidang militer, mengutip laporan Rand Corporation berjudul Military Application of Artificial Intelligence, AI dibutuhkan untuk menyediakan bantuan robotik di medan pertempuran yang dapat membuat pasukan mempertahankan atau melebarkan kapasitas tempur tanpa perlu meningkatkan jumlah pasukan. Secara singkat, sistem robotik akan mengerjakan tugas yang dianggap kasar atau terlalu bahaya untuk manusia. Tugas-tugas itu antara lain memberi pasokan untuk pasukan, pembersihan ranjau, atau pengisian bahan bakar pesawat di udara. Misalnya Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, yang menerbangkan jet tanpa awak sebagai loyal wingman untuk mendampingi jet yang dikemudikan manusia. Jet nirawak itu bertugas untuk melawan musuh, menuntaskan misi, atau membantu pilot melakukannya. Lebih jauh lagi, penggunaan AI di militer juga ada di sektor pengumpulan data intelijen. Sebuah drone di senjata Global Hawk mampu melaksanakan perintah yang diberikan secara independen tanpa bergantung kepada tautan data yang rentan. Kemampuan itu membuat Global Hawk mampu dikirim ke teritorial udara yang padat untuk mengumpulkan informasi penting. Banyak negara kini mengalokasikan lebih banyak uang ke dalam sistem baru yang bisa menerbangkan armada tanpa dikendalikan manusia, seperti drone Dassault Neuron milik Prancis dan Sukhoi S-70 kepunyaan Rusia. AI bahkan sudah pernah mencetak skor lebih tinggi dalam situasi pertempuran jarak dekat atau dogfight. Di bidang pelacakan target, AI juga dapat membantu melacak target dalam operasi khusus, semisal kontraterorisme, dengan menggunakan basis data yang besar. Terlepas dari kecanggihan teknologinya, sejumlah pengamat mengkhawatirkan penggunaan AI, terutama dalam pertempuran yang terjadi di kota. Pasalnya, AI tidak mengerti soal hukum konflik bersenjata. Selain itu, AI juga dianggap punya pandangan sempit tentang dunia, sehingga mereka gagal menavigasi konflik di dalam kota. Maka dari itu para ahli khawatir, armada tempur berteknologi AI akan menjadi robot pembunuh. Tingkat kekhawatiran pun terbilang tinggi, sehingga membuat Human Rights Watch meminta larangan penggunaan penuh AI otomatis untuk membuat keputusan krusial. Mereka ingin adanya larangan serupa terhadap hal tersebut, seperti larangan terhadap penggunaan senjata biologis serta kimiawi. Kekhawatiran lain adalah terhadap kemungkinan adanya peretasan kepada AI dan penyusupan malware ke dalamnya. Salah satu contohnya pernah terjadi 10 tahun lalu ketika senjata cyber Stuxnet menyusup ke perangkat lunak pengontrol pusat uranium di Iran. Stuxnet dapat bersembunyi dan menyamarkan jejak. Ia lalu mencari semacam kode penyerangan yang menyebabkan sentrifugal di sana berputar lepas kontrol dan hancur. Human Rights Watch mendesak pelanggaran unit AI yang sepenuhnya otonom, yang mampu membuat keputusan mematikan, penempatan ranjau, serta peluncuran senjata kimia dan biologi. Kekhawatiran utama lainnya adalah bahwa mesin dapat diretas dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Pasukan manusia bisa saja memberontak dan mengubah kesetiaan mereka. Namun mengubah kesetiaan pasukan hanya dengan menekan tombol adalah potensi yang menakutkan bagi militer. Seiringan dengan itu, Indonesia harus mulai mempersiapkan diri untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia militer Indonesia. Karena perang di masa depan adalah perang cyber yang dimana semuanya berbasis AI. Seiringan dengan itu, pengamat kebijakan luar negeri Dino Patijalal mengatakan, Indonesia harus mulai mempersiapkan diri untuk pengembangan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam dunia militer Indonesia, karena perang di masa depan adalah perang cyber yang dimana semuanya berbasis AI. Dino mengatakan bahwa dalam strategi kecerdasan buatan Indonesia, AI belum masuk dalam ranah militer. Dino Patijalal mengatakan,
Kementerian Pertahanan dan TNI harus mulai memikirkan next generation of disruptive military warfare atau senjata perang generasi mendatang. Kecerdasan buatan harus diakui membawa keuntungan di berbagai bidang. Oleh karenanya, tata kelola menjadi faktor penting bagi perkembangan AI, sehingga akan membawa keuntungan positif bagi manusia.